Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas tentang soal manajerial ya. Seperti biasa bakalan ada 5 soal yang kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia soal nomor satu, kita langsung aja baca bareng-bareng. Selaku pimpinan RSUD, cara saya untuk mengetahui bahwa masyarakat senang terhadap pelayanan yang diberikan nakes dari RSUD Anda adalah, oke, kayak gimana nih kita sebagai pimpinan ya mengetahui kalau masyarakat itu ternyata puas atau tidaknya terhadap pelayanan yang diberikan di instansi kita bekerja. Nah, kita lihat optionnya. A. Dari bertanya langsung ke masyarakat. B. Dari laporan masyarakat yang diterima. C. Dari hasil pemantauan terhadap masyarakat. D. Dari hasil identifikasi terhadap seleksi selesai tidaknya masalah. Oke teman-teman, di sini tuh biasanya kalau di suatu RSUD atau di puskesmas itu ada yang namanya kotak saran atau kotak pengaduan ya, yang dimana di situ isinya tentang eh, masukan atau saran, kritik, tanggapan dari orang-orang atau dari pasien yang berobat di rumah sakit atau di puskesmas tersebut ya. Jadi kalau mereka merasa pelayanannya puas, biasanya mereka ada catat juga kayak gitu. Atau di puskesmas kalian kayak gimana teman-teman? Nah, eee waktu aku magang juga ada kayak gitu teman-teman, banyak banget, kertas-kertas yang di dalam kotak saran tersebut. Kalau merasa pelayanannya kurang bagus juga mereka pasti catat di situ, kalau bagus juga pasti mereka bakalan biasanya ngucapin terima kasih kayak gitu sih teman-teman. Nah jadi di sini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, berdasarkan dari laporan masyarakat yang diterima. Laporannya itu apa? Salah satunya tadi dari kotak saran tersebut teman-teman, ya. Nah jadi nomor satu jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini dia soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Sebagai kepala unit puskesmas, saya menghadapi berbagai permasalahan operasional terkait mekanisme kinerja yang tidak efektif. Saya mendapat masukan dan saran terkait ide-ide penyelesaian dari rekan kerja. Langkah yang harus saya lakukan adalah, oke, di sini posisi kita sebagai kepala unit puskesmas atau kapus ya, teman-teman. Nah, ternyata kita menghadapi berbagai masalah operasional nih terkait mekanisme kinerja yang ternyata tidak efektif. Nah, ternyata kita juga mendapatkan masukan dan saran terkait penyelesaian ya dari siapa? Dari rekan-rekan kerja kita. Jadi langkah yang harus kita lakukan apa teman-teman? Coba kita lihat dulu nih ke optionnya. A. Mengidentifikasi adanya hal yang menyebabkan ketidakberhasilan tugas. B. Mencari keterkaitan masukan dan saran dengan pekerjaan saya. C. Menemukan penyebab utama yang mempengaruhi keberhasilan tugas. D. Saya bandingkan apakah berkaitan dengan pekerjaan saya, teman-teman. Oke, kira-kira jawaban mana nih paling tepat? Coba kalian komen dulu di kolom komentar ya. Nah, langkah yang harus saya lakukan apa nih setelah kita mendapatkan masukan-masukan yang banyak tersebut dan juga saran teman-teman. Oke, kita lihat ya. Jadi, eh, oke, di sini aku bakalan pilih jawaban yang option B, teman-teman. Mencari keterkaitan masukan dan saran dengan pekerjaan saya. Jadi, masukan dan saran yang kita terima itu, teman-teman, yang banyak itu harus kita pilih-pilih dulu nih. Kita pilih apakah masukan dan saran ini sesuai nih dengan tupoksi kerja kita atau dengan tugas kita kayak gitu, atau sesuai dengan pekerjaan kita. Kalau sekiranya tidak sesuai masukan atau saran tersebut, ya sudah kita alihkan ya, teman-teman. Tapi begitu masukan dan saran yang ternyata sesuai dan pas ini dengan pekerjaan kita, ya udah kita terima ya teman-teman kayak gitu. Jadi harus dipilih-pilih dulu masukan dan saran dari orang lain, jangan main terima aja kayak gitu ya. Nah, jadi nomor 2 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini dia teman-teman, soal nomor 3 kita baca bareng-bareng. Sebagai pimpinan, saya telah memberlakukan aturan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan tegas yang saya lakukan sebagai kepala pimpinan puskesmas yaitu. Oke, di sini kita sebagai pimpinan memberlakukan suatu aturan untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan tegas ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai kepala pimpinan puskesmas? Nah, kita lihat optionnya dulu. Yang A, saya menjadi contoh bagi rekan saya untuk mematuhinya. B, saya ingatkan agar rekan satu tim unit untuk mematuhinya. C, saya patuhi sesuai dengan aturannya. D, saya mengajak semua rekan kerja untuk mematuhinya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita buat aturan ya untuk dilaksanakan juga tugas pelayanan kepada masyarakat secara tegas. Nah,
Kira-kira apa sih yang kita lakukan setelah memberlakukan aturan itu sebagai kepala pimpinan? Kita harus orang pertama yang melaksanakan aturan tersebut. Jadi kita sebagai role play atau contoh untuk rekan-rekan kerja yang lain, teman-teman. Ya, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Saya menjadi contoh bagi rekan saya untuk mematuhinya. Jadi kita dulu nih yang apa ya? Ya actionnya kita dulu nih. Jadi orang yang melihat itu pasti mengikutinya. Jadi kalau misalnya kita ngajak untuk mereka, kita ajak dulu mereka ikuti, tapi kalau kita sendiri no action teman-teman, sesuai dengan aturan yang kita buat, pasti mereka nanti malas-malesan. Jadi yang paling tepat itu kita dulu nih sebagai role play-nya kayak gitu ya. Nah, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda, nggak apa-apa teman-teman, boleh komen aja di kolom komentar karena ini soal manajerial ya, soalnya kurang lebih kayak TKP. Jadi nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah kayak gitu. Jadi ini sesuai dengan pendapat masing-masing ya. Nah, kalau aku jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4 ya. Kita baca bareng-bareng. Ada pegawai RSUD yang saya pimpin telah melakukan tindakan pungutan liar pada saat melaksanakan pelayanan. Yang saya lakukan terhadap pegawai tersebut adalah, oke, ini kita lihat ya. Eh, kita punya rekan kerja nih atau bawahan kita ya, mana nih, melakukan tindakan pungutan liar nih saat melakukan pelayanan. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap pegawai tersebut? Kita lihat optionnya dulu. A mengatakan saya tidak pernah melakukan hal seperti yang dilakukan orang tersebut. B mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa hal tersebut tidak sesuai aturan. Kemudian C mengatakan bahwa hal tersebut tidak biasa dilakukan. D mengajaknya agar melakukan pekerjaan sesuai aturan, teman-teman. Oke, gimana nih jawabannya? Agak mulai membingungkan ya soal HOTS nih namanya teman-teman. Kemarin kan ada yang minta soal HOTS ya. Nah, ini aku bikinin. Nah, coba kita buka satu persatu nih, kita kupas satu persatu. Kalau yang A mengatakan saya tidak pernah melakukan hal seperti yang dilakukan orang tersebut nih. Apa kira-kira yang bakal kita lakukan terhadap pegawai tersebut ya? Kemudian yang B mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa hal tersebut tidak sesuai aturan. C mengatakan bahwa hal tersebut tidak biasa dilakukan. D mengajaknya agar melakukan pekerjaan sesuai aturan, teman-teman. Oke, di sini jawabannya adalah yang D ya, aku lebih prefer ke yang D, mengajaknya agar melakukan pekerjaan sesuai aturan. Nah, di sini kan dia melakukan tindakan pungutan liar ya. Nah, jadi kita, apa ya namanya, sikap kita itu adalah mengajak dia untuk bekerja sesuai aturan. Jadi no pungutan liar teman-teman ya. Nggak ada tuh yang namanya pungutan-pungutan liar. Jadi kita harus bekerja sesuai aturan. Nah ini yang A sama yang maaf teman-teman bukan. Yang B sama yang D itu sebenarnya hampir-hampir mirip. Tapi aku lebih prefer yang D teman-teman. Kalau misalnya kalian ada yang jawab yang B, coba boleh komen di kolom komentar apa alasannya ya teman-teman. Di sini kita juga sama-sama belajar, oke? Nah jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D menurut aku. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir ya. Coba kita baca bareng-bareng. Dalam menghadapi situasi organisasi bidan Indonesia yang saya pimpin mengalami dinamika internal yang kurang kondusif yang diakibatkan sumber daya manusia yang tidak kompeten dan kurang integritas. Maka yang saya lakukan adalah kita lihat optionnya. A. Mampu membuat situasi kerja yang nyaman. B. Mampu menciptakan cara bekerja yang efisien. C. Berani menegur anggota yang salah. D. Fleksibel dalam menjalankan aturan. Nah, ini kurang kondusif penyebabnya apa? Sumber daya manusia yang tidak kompeten dan kurang integritas. Oke, di sini yang bisa kita lakukan adalah menurut aku jawaban yang tepat adalah yang A, mampu membuat situasi kerja yang nyaman. Jadi kita ciptakan dulu lingkungan kerja atau situasi kerja, situasi organisasi yang bersifat kekeluargaan, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ada masalah atau ada yang kurang dari anggota kita, kita bisa diskusi, kita bisa sharing bersama-sama. Jadi nggak ada tuh gap ya antara senior maupun junior. Jadi bersifat kekeluargaan. Jadi lebih nyaman ya teman-teman. Jadi untuk berbagi ilmu pastinya lebih mudah ya teman-teman sehingga nggak ada lagi yang namanya tidak kompeten atau kurang berintegritas kayak gitu-gitu ya teman-teman. Nah jadi nomor 5 menurut aku jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, itu dia tadi 5 soal dari aku yang semoga bisa membantu persiapan kalian lah ya untuk P3K di tahun ini. Semoga sukses terus. Dan juga yang mau join bergabung di tryoutnya Sobat P3K, aku bakalan cantumin
tutorialnya gimana untuk bergabung di tryout tersebut. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik. Terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya, yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke. Itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakal rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah, ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal mulai aja nih. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit, dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai tryout. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman, beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, dan itu kita klik next, misalnya dari itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah, ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya. Kemudian, nah ini dia jawaban yang benarnya. Kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini.
website ini ya teman-teman, maaf. Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website sobat P3K ini ya, teman-teman kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, itu dia tadi gimana cara untuk bergabung ke tryout-nya Sobat P3K. Dan juga buat kalian yang mau order ebook masih bisa banget teman-teman. Untuk link tryout Sobat P3K dan nomor WhatsApp pembelian ebook itu udah aku cantumin di description box aku. Jadi kalian tinggal klik aja di sana. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku. Dan yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan juga jangan lupa di like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Di like dan di komen ya teman-teman. Video apa lagi harus aku bikin, maaf. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, segitu aja dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.